saya membatasi hanya di dalam semangat dan semangat pengeluarga dari Santo Fransiskus Xaverius. Santo Fransiskus Xaverius, saya mengambil bagian bagaimana dia memiliki semangat mengeluarga, dan secara singkat, dia lahir pada tanggal 7 April 1506 di Navarra, Spanyol, wafat tanggal 2 Desember 1552 dalam usia 46 tahun di Pulau Sanjian, Cina, yang mendapat beatifikasi dari Paus ke-5, Paus Paulus ke-5 pada tanggal 25 Oktober 1619. Lalu menjadi kanonisasi menjadi santo oleh Paus Gregorius ke-15 tanggal 12 Maret 1622 dan pestanya hari ini tanggal 3 Desember. Apa yang menarik bagi saya secara pribadi tentang Santo Fransiskus Xaverius, ketika dulu kecil membaca tentang Santo Fransiskus ini adalah berasal dari keluarganya, yaitu dari perhatian seorang ibu yang ini ketika dia lahir di Puri, Navarra itu, di sana ternyata di dalam rumahnya itu ada sebuah kapel. Dan di perhatian seorang ibu ini ternyata memiliki satu pengaruh yang luar biasa di dalam diri Fransiskus Xaverius yang berhubungan dengan iman, kepercayaannya, dan semangat kekeluargaannya di dalam kehidupannya sebagai seorang Kristiani. Ibu yang senantiasa mendampingi, ternyata awal mulanya adalah ibu yang menyertai. Saya kasih gambar ilustrasi bagaimana seorang ibu yang menemani anaknya untuk makan. Ternyata asal mula kekuatan Fransiskus itu adalah dari keluarga. Maka semangat mengeluarganya di dalam perjuangan mewartakan Kristus itu sangat luar biasa. Dan itu dibimbing oleh mamanya. Ibu dan keluarga yang mengenalkannya. Mengenalkan di dalam devosi, di salib. Dan kedua adalah mengenal devosi kepada Bunda Maria dan orang-orang kudus. Tidak banyak dari keluarga yang mengenal bagaimana orang-orang kudus itu. Dan membutuhkan waktu untuk mengenal kisah Santo Santa. Maka ternyata pengenalan terhadap orang-orang kudus, kisah Santo Santa itu bisa mempengaruhi bagaimana relasi antara dia dengan orang-orang lain. Apa yang diperkenalkan tentang devosi di kapel yang ada di sini, yang dimiliki mereka. Di dalam kapel itu, di sana, ibunya itu menjelaskan tentang luka-luka Yesus. Luka-luka yang kalau di dalam kapel aslinya itu, di dalam luka-luka itu berwarna merah. Lalu di sana juga dijelaskan bagaimana tulang-tulang rusuk yang menonjol dari Yesus yang ada. Lalu kepala yang tertunduk, mata yang tertutup, mulut yang terbuka, dan mahkota duri. Itu dijelaskan, dan penjelasan itu menjadi satu bahan kontemplasi ketika Fransiskus Xaverius kecil itu duduk di sana. Lalu pada saat dia duduk di sana, dia mencoba untuk mulai mengenal Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya. Rupanya bahwa pengenalan manusia akan Kristus yang tersalib itu membekas dalam dirinya. Yang kedua adalah devosi kepada Bunda Maria dan orang kudus. Bunda Maria yang memiliki berbagai macam hal dalam dirinya, terutama di dalam kerendahan hatinya itu, membantu dia untuk membantu di dalam hidup kesalehan. Karena apa? Karena Fransiskus ini keturunan orang yang kaya raya. Tetapi di dalam orang yang kaya raya, dia dibantu, dijelaskan bagaimana hidup kesalehan itu. Maka dia menjadi orang yang rendah hati, yang religius. Kedua yang membuat semangat dari Santo Fransiskus ini adalah, ia adalah dalam pengenalan ibunya, di dalam kehidupannya, dia menjadi seorang pendoa. Dan
yang dulu diajari awal mulanya oleh orang tuanya, didampingi oleh orang tuanya, maka ketika dewasa dalam studi di Perancis, di sini saya tidak menyebutkan tahun, tanggal, dan sebagainya, di sana dia bersama Ignatius mengikuti apa yang disebut dengan latihan rohani. Latihan rohani itu dijalankan secara sendiri di dalam satu rumah dan hanya ditemani oleh Ignatius. Dan apa yang menarik dari Ignatius oleh Fransiskus adalah kata-kata Ignatius kepada Fransiskus yang mengatakan, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tetapi jiwamu tidak terselamatkan. Itulah yang memotivasi Fransiskus kemudian. Dan tujuan dari retret ini adalah untuk membangkitkan kemuriahan hati di dalam dirinya, sehingga ia terdorong untuk menyerahkan diri di hadapan Allah dengan salah satu cara hidup. Salah satu cara hidupnya itu adalah menjadi seorang imam. Jadi, dasar-dasar rohani itu dia terima pertama dari orang tuanya. Kemudian adalah latihan rohani melalui retret 30 hari. Yang di dalam perjalanan tadi tujuannya saya jelaskan. Kemudian di dalam perjalanan retret itu yang mengubah banyak. Sekali lagi saya ulangi, tujuan dari retret adalah membangkitkan kemurahan hati dalam diri seseorang untuk mendorong menyerahkan diri kepada Allah dengan salah satu cara hidup. Salah satu cara hidupnya adalah menjadi seorang imam. Karena Allah sendiri yang akan memberikan ilham untuk menemukan kehidupan. Kemudian, dan Fransiskus itu memiliki satu hobi. Hobinya itu adalah berolahraga. Maka dia mencoba untuk berpantang dan berpuasa. Selama 4 hari pertama, dia tidak makan dan tidak minum. Lalu, untuk melakukan tobat atas kesenangan akan olahraga, ia mengikat tangan dan kakinya selama 2 hari. Jadi dia menjalankan satu latihan rohani yang berat. Yang ini tidak semua orang disukai. Tapi itulah. Lalu buah-buah rohani yang muncul pada saat karyanya kemudian ketika dia diutus di India, di Goa, adalah Fransiskus tetap hidup di dalam doa hariannya dan menghidupi doa hariannya. Dan di dalam misa pagi di rumah sakit. Lalu setelah itu dia biasanya berkeliling untuk mengunjungi orang-orang sakit. Ketiga, dia mendengarkan pengakuan dosa dan membawa komuni kepada orang-orang sakit. Dan dengan setia mengunjungi di penjara dan mendengarkan apa yang dirasakan orang-orang yang di dalam penjara itu dengan sabar. Selanjutnya, yang ketiga yang membuat Fransiskus Xaverius itu adalah orang yang begitu bersemangat di dalam mengeluarga adalah di sini. Dia adalah orang yang sangat pintar di dalam komunikasi, di dalam kebersamaan dengan rekan-rekannya. Dan di dalam pewartaan itu, Fransiskus tidak pernah melupakan orang-orang terdekat. Di negeri yang jauh, karena dia diutus di tempat di India, dalam arti di sini adalah Asia, ia tetap membangun komunikasi dengan sahabat-sahabatnya. Pada zaman itu, Fransiskus dengan cara yaitu membuat surat, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang susah. Zaman itu kita bisa bayangkan bagaimana komunikasi. Santo Fransiskus Xaverius memberikan contoh kepada kita bahwa komunikasi dengan orang-orang terdekat membuatnya sadar bahwa karya pewartaannya bukan karya sendiri, tetapi para sahabatnya juga turut terlibat dan ambil bagian. Jadi dia selalu membawa di dalam doa orang-orang yang menemani, yang mendekatinya, dan itu yang membawa dia itu menjadi orang-orang yang dekat di dalam karyanya. Jadi karya Fransiskus bukanlah karyanya sendiri, tetapi adalah karya dari teman-temannya, termasuk rekan-rekan imannya dan orang-orang yang terdekat. Selanjutnya, itu adalah surat yang merupakan salah satu ungkapan kerjasama di dalam mengeluarga. Surat-surat ini dia tuliskan
Fransiskus tidak memiliki semangat yang bergelora di dalam karya misi, tetapi juga semangat persaudaraan dan kerjasama dengan para saudaranya dalam satu contohnya dengan surat. Selama di tanah misi yang ditemukan ketika dia meninggal, ada 13 surat Fransiskus kepada Ignatius, 12 surat kepada Simon Rodriguez, dan 10 surat kepada semua sahabatnya. Surat itu menjadi penting saat itu. Kalau sekarang mungkin orang dengan WhatsApp, dengan telepon, tapi waktu itu surat itu bisa dia ceritakan dalam bukunya. Dia kadangkala membaca selama 8 hari untuk membaca dan mengirimkan surat-surat itu yang dia terima. Surat-surat itu menguatkan dan mempererat hubungan kerjasama di dalam karya misi juga terutama saat dia mengalami banyak kesulitan, terutama di Jepang. Nah, jadi surat-surat komunikasi itu menyertai membangkitkan semangat di dalam persaudaraannya, terutama yang dirasakan oleh Fransiskus pada masa-masa kesulitan di Jepang, karena di Jepang itu untuk masuk sangat susah sekali. Lalu, pada hari kematian Fransiskus Saverius, ditemukan kantong kecil yang berisi 3 hal. Relikwi Santo Thomas Rasul di India, rumusan kaul bagaimana orang menjadi seorang Yesuit, ketiga adalah tanda tangan Ignatius dan sahabat-sahabatnya. Ternyata bahwa setiap kali dia menerima surat, tanda tangan itu dipotong, lalu disimpan, dan tanda tangan itu dimasukkan di dalam kantong kecil itu. Dan tanda tangan itu menjadi satu bukti bagaimana dia tetap menjaga, merawat kebersamaan di dalam mengeluarga sebagai seorang imam Yesuit, di dalam karya-karyanya, dan itu yang dibawa sebagai satu kekuatan di dalam karya misinya. Ini sesuatu yang tidak biasa, tetapi pada saat itu diambil cara itu. Relikwi, karena Santo Thomas adalah rasul dari semuanya yang ada, dari 12 rasul, yang sampai ke India. Dan di sana sampai ke Barus di Sumatera Utara. Ini adalah murid dari Santo Thomas. Karena itu Santo Thomas sebagai orang yang merasul di Asia, maka relikwinya itu dibawa sebagai satu kekuatannya. Rumus kaul merupakan satu rumusan bagaimana dia memiliki kesetiaan kepada pemimpin dan kepada janji kepada Tuhan bahwa dia adalah seorang misionaris yang membawa kasih Kristus kepada banyak orang. Maka tiga hal itu ketika Santo Fransiskus meninggal itu ditemukan menjadi sesuatu yang menguatkan bagaimana kekuatan persaudaraan itu menghidupkan dia. Selanjutnya, 4 orang yang mau belajar dan bergaul dengan semua orang. Fransiskus biasa bergaul dengan semua lapisan. Dengan orang kusta, dia mengunjungi orang-orang kusta di daerah Goa, India di sana dan di beberapa tempat lain. Bahkan dalam cerita-ceritanya diungkapkan bagaimana dia menolong dan membantu orang kusta, dan di sana dia dengan setia bersama-sama dengan orang kusta. Yang kedua, dengan anak-anak dia juga turut serta. Bahkan anak-anak itu menjadi satu mitra di dalam karya kerasulannya. Dia suka membawa lonceng berkeliling, dan lonceng itu sebagai tanda bagaimana dia mengajari anak-anak itu untuk berdoa, dan anak-anak ini kadang-kadang diminta oleh Santo Fransiskus untuk mengunjungi orang-orang sakit atau mengantarkan di mana orang sakit itu berada. Selanjutnya, orang-orang yang kurang mampu, miskin, pasti mendapatkan satu perhatian dari Fransiskus. Anehnya, Fransiskus Saverius itu adalah keturunan orang kaya, tetapi dia memiliki satu perhatian khusus kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tersingkir. Tentu saja para pejabat yang banyak memberikan hadiah kepadanya, dan hadiah itu dipergunakan untuk cara masuk di India dan juga di Jepang. Karena salah satu masuk untuk di Jepang dan di India itu adalah memberi hadiah kepada para pejabat. Dan di sana dia juga mendapatkan itu dari tempat lain, dan itu dibagikan kepada yang lain. Kemudian dia adalah seorang ilmuwan. Fransiskus Saverius adalah seorang yang bagaimana dia ketika masuk itu mencoba mendalami dulu bahasanya,
budayanya, karakternya, dan budaya itu menjadi sangat penting. Dan dia menjadi orang satu-satunya yang awal yang diterima ketika dia masuk di Jepang. Padahal di Jepang itu satu daerah yang sangat sulit. Tetapi dia bisa diterima di sana dengan baik, dan dia menjadi orang yang perintis yang sangat luar biasa. Dan dia mengatakan semua misionaris yang mau datang ke Jepang harus orang yang tertentu, memiliki kualitas, karena tanpa kualitas dia tidak bisa masuk. Inilah karena memang dia adalah orang yang terpelajar. Dia adalah dosen, dan dia adalah seorang ilmuwan. Jadi kalau boleh saya mengulangi, bagaimana saya membatasi di sini, Santo Fransiskus itu memiliki suatu semangat kekeluargaan di dalam berjuang dan dalam iman. Yang pertama adalah karena di dalam keluarganya sudah tumbuh suatu istilahnya itu suatu seminari atau semacam satu semaian iman yang berasal dari keluarganya, dari mamanya. Maka di dalam keluarga, jika relasi anak dan orang tua itu ada satu relasi yang baik, mau nggak mau anaknya itu tertanam. Dan dari modal bersama orang tuanya inilah, ketika dia bertemu dengan teman-temannya yang memiliki aliran yang sama, itu memunculkan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena tanpa adanya relasi yang baik di dalam keluarga, tidak mungkin dia menciptakan dan berdoa bersama. Dan tidak mungkin orang tuanya mengajarkan. Dasar kekuatan di dalam keluarga itu, di dalam iman dan kerjasama di dalam keluarga itulah yang menumbuhkan semangat dia ketika menjadi seorang misionaris yang luar biasa. Lalu di sini ada satu doa dari Fransiskus Xaverius, doanya adalah seperti ini. Ya Tuhan, ajarilah kami melayani Engkau karena Engkau pantas dilayani. Ajarilah kami memberi tanpa menghitung pengorbanan. Berjuang tanpa ingat akan luka-luka. Bekerja tanpa mencari istirahat. Berusaha tanpa minta ganjaran apapun. Kecuali dapat mengetahui bahwa kami telah melakukan kehendak-Mu. Melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini di dalam doa ini ada satu kata-kata, berjuang tanpa ingat luka-luka. Ini berasal dari meditasi Fransiskus Xaverius di rumahnya ketika dia memandang salib, dan dari salib itu dia temukan begitu banyak. Maka tadi yang disebutkan itu adalah luka-luka Yesus. Lukanya, rusuknya yang keluar berarti tanda kelaparan, yang kemudian muncul kenapa dia memperhatikan orang-orang yang miskin dan yang kusta. Lalu di sana juga yang diperhatikan tadi tentang mulutnya, kenapa dengan kepalanya yang tertunduk? Karena dia ingat, biasanya orang-orang yang mengalami masalah itu, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kepalanya itu tertunduk. Dia tidak bisa tersenyum. Biasanya orang-orang yang mengalami masalah itu, kepalanya tertunduk dan mulutnya tertutup. Tetapi melihat Yesus yang mulutnya terbuka, maka diingat, kalau orang yang bergembira, pasti kepalanya itu mendongak dan senyumnya lebar. Disinilah kita bisa belajar sesuatu yang kita bisa dapatkan dari Santo Fransiskus Xaverius. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, pendalaman yang lain? Saya menyampaikan yang ini. Saya membatasi tidak dengan tanggal, bulan, di mana, dan sebagainya, tetapi ada hal yang saya ambil dari dua hal itu. Semangat kekeluargaannya, di dalam imannya, ternyata itu berasal dari keluarga, sekali lagi, dari teman-temannya, di dalam latihan rohaninya yang kuat, dan di dalam pengetahuannya yang memang dia mau. Ada. Maka kontemplasi kepada salib Yesus itu menjadi sumber kekuatannya.